Pemerintah Arab Saudi telah selesai menggelar sidang isbat dan mengumumkan secara resmi bahwa 1 Zulhijjah 1438 Hijriah jatuh pada hari Rabu 23 Agustus 2017. Pemerintah Arab Saudi menjelaskan Zulkaidah digenapkan 30 hari karena tidak ada yang berhasil melihat hilal pada hari Senin 21 Agustus 2017 yang bertepatan dengan 29 Zulkaidah 1438 Hijriah. Dengan demikian 1 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu 23 Agustus 2017. Sementara wukuf di Padang Arafah jatuh pada hari Kamis bertepatan dengan 31 Agustus 2017. Sedangkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada hari Jumat 1 September 2017. Amirul Hajj Indonesia Lukman Hakim Saifuddin menuturkan usai rapat koordinasi dengan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Indonesia akan mengikuti hasil sidang isbat pemerintah Arab Saudi untuk pelaksanaan wukuf. Saat ini Kementerian Agama juga tengah menggelar sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1438 Hijriah. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Dade Salam Pesi langsung dari Gedung Kementerian Agama Jakarta. Ya, Dade, bagaimana hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1438 Hijriah, Dade? Sidang isbat baru akan dimulai usai sholat maghrib berjamaah yang akan diikuti oleh para peserta sidang isbat. Artinya sidang isbat baru akan dimulai sekitar pukul 6:30 malam waktu Indonesia Barat. Namun Hafiz, sejak pukul 5 sore waktu Indonesia Barat tadi, para peserta yang diwakili oleh ormas-ormas Islam di tanah air, perwakilan dari negara asing dan juga dari kalangan universitas Islam yang ada di Indonesia sudah hadir dan mengikuti pemaparan yang disampaikan oleh tim Hisab dan Ru'yat Kementerian Agama. Tadi pemaparnya adalah salah satu anggota tim Hisab dan Ru'yat Kementerian Agama, yaitu Cecep Nurwendaya, dan sejauh ini dari hasil pemaparan Cecep dipastikan bahwa seluruh wilayah Indonesia sudah melihat ijtima pada pukul 1:30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat, yang artinya ijtima ini konjungsi geosentris di mana posisi bumi dan bulan berada di posisi bujur langit yang sama tentu saja kalau dilihat dari bumi. Namun tadi Cecep juga menegaskan bahwa hasil penglihatan dari ijtima atau yang bisa dikategorikan sebagai bulan baru ini masih harus dikonfirmasi lagi dengan metode-metode yang lainnya dan juga dihitung dengan metode yang lainnya sebagai bahan pertimbangan atau komparasi. Dan nantinya hasil-hasil pengamatan dari seluruh pengamatan yang ada di bawah tim Hisab dan Ruqyat Kemenak yang ada di seluruh Indonesia akan disidangkan dalam sidang isbat yang digelar secara tertutup pasca sholat maghrib berjamaah di kantor Kementerian Agama yang ada di kawasan MH Tamrin, Jakarta Pusat ini. Dan artinya untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, jika diputuskan malam ini sudah jatuh bulan baru atau 1 Zulhijjah 1438 Hijriah, maka tanggal 10 Zulhijjah yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha akan jatuh pada hari Kamis 31 Agustus. Namun jika ternyata malam ini masih bulan Zulqodah yang artinya baru memasuki tanggal 30 Zulqodah, maka besok baru memasuki tanggal 1 Zulhijjah sehingga Idul Adha akan dirayakan pada Jumat 1 September 2017. Kita masih menunggu jalannya pemaparan yang disampaikan oleh tim Hisab dan Ru'yat untuk nanti dilanjutkan dengan sidang isbat di Kementerian Agama. Afi. Baik, kita nantikan perkembangan mengenai sidang isbat dari kantor Kementerian Agama. Dade Salam Pesi, terima kasih. Ya, dan saudara, kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti jalannya konferensi pers antara Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Bapak Imam Nahrawi, dan juga Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Khairi Jamaluddin, di Hotel Shangri-La, Kuala Lumpur terkait insiden kesalahan bendera Indonesia pada buku panduan SEA Games. Bendera ini adalah simbol kemegahan negara kita dan juga sudah pasti negara Republik Indonesia. Untuk makluman pihak media juga, saya telah mengarahkan supaya semua buku-buku tersebut tidak diedarkan lagi, dan satu percetakan yang baru dibuat untuk perbetulkan kesilapan, dan kita akan hantar buku-buku tersebut kepada semua tetamu-tetamu berhormat daripada semalam, terutamanya wakil-wakil kerajaan ASEAN dan sebagainya, sebagai buku menggantikan buku yang mengandungi kesilapan tersebut.
Saya juga telah memaklumkan kepada Bapak Imam tadi bahawa Menteri Luar Indonesia telah pun berhubung dengan Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Hanifah Ahmad, dan saya telah menerima panggilan daripada Datuk Seri Hanifah tadi, dan Datuk Seri Hanifah telah memaklumkan bahawa satu permohonan maaf rasmi akan dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia kepada Kementerian Luar Republik Indonesia, dan permohonan maaf rasmi tersebut termasuk permohonan maaf rasmi saya pada tengah hari ini pada Bapak Imam secara lisan dan secara bertulis adalah satu langkah untuk menzahirkan kekesalan Malaysia sebagai tuan rumah terhadap apa yang telah berlaku. Akhir kata, saya harap atas semangat setia kawan, semangat serumpun, permohonan maaf ini dapat dipertimbangkan oleh Kerajaan Indonesia dan juga rakyat Indonesia, dan kita dapat terus membina hubungan yang baik antara kedua-dua negara. Bahawa hubungan ini saya rasa banyak yang lebih baik daripada kekurangannya, dan tanggungjawab kita adalah untuk memastikan bahawa selama sukansi ini kita dapat mengeratkan lagi silaturahim dan kita dapat meraihkan persahabatan antara Malaysia dan juga Indonesia. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pak Menteri Khairi yang saya hormati dan seluruh pejabat Kementerian Sukan Belia Malaysia dan seluruh rekan-rekan dari Indonesia, KOI CDM, Wakil Duta Besar, dan teman-teman wartawan yang saya banggakan. Kami sudah bertemu empat mata dengan Pak Khairi. Beliau adalah sahabat baik saya, sahabat dekat saya, dan selama ini sangat kuat menjaga hubungan untuk mempererat kita sebagai sesama negara serumpun. Tentu hubungan baik ini harus kita jaga selama-lamanya. Dan kita memaklumi juga bahwa momentum SEA Games adalah di mana seluruh negara-negara ASEAN bertemu, menguatkan persahabatan, sekaligus mengokohkan bahwa kita harus tetap bersatu, memberikan ruang yang baik bagi atlet, dan menjunjung tinggi kehormatan negara-negara yang ikut di SEA Games ini. Karenanya kami memaklumi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menpora Khairi, dan tentu kami akan segera melaporkan kepada Bapak Presiden Jokowi agar proses lebih lanjut bisa dilaksanakan, dan kita berharap bahwa hal ini tidak terulang kembali, karena apapun bendera adalah simbol masing-masing negara yang harus kita hormati, dan ajang SEA Games adalah sebuah kehormatan untuk kita junjung tinggi bersama-sama. Karenanya Pak Khairi, kami memaklumi, dan tentu Menteri Luar Negeri kami juga sudah menyampaikan bahwa sudah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Malaysia, dan tentu proses berikutnya akan ditindaklanjuti. Dan tentu ini tidak boleh membuat semangat atlet Indonesia kendor dan atlet yang lain kendor. Sebaliknya, jadikan sebagai pelajaran penting agar di masa-masa yang akan datang tidak terulang kembali. Karena kita ingin memberikan yang terbaik, dan tentu hati kita harus lapang, harus luas, apalagi dalam rangka menguatkan kita sebagai sahabat yang cukup erat. Saya pribadi dengan Pak Khairi, sahabat lama, dan tentu secara pribadi saya akan memaklumi itu dan maafkan itu. Tapi sebagai negara, tentu saya harus menyampaikan langsung kepada Bapak Presiden surat yang disampaikan oleh Pak Khairi kepada kami, surat yang sangat berharga bagi pemerintah Indonesia. Karena sekali lagi, kiranya bendera merah putih
sebagai simbol Indonesia untuk segera diperbaiki, dan saya juga membaca turunannya sampai di media-media di sini juga sempat dicetak dengan cetakan yang sama seperti yang kami terima semalam. Semoga ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua dan tidak merubah sedikit pun persaudaraan dan persahabatan kita Indonesia dan Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sementara itu, Saudara, Komite Olimpiade Indonesia atau KOI meminta buku panduan SEA Games 2017 di Malaysia dicetak ulang karena bendera Indonesia terbalik. Ketua Umum KOI Erick Thohir menyesalkan terjadinya kesalahan tersebut. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Erick Thohir menyesalkan terjadinya kesalahan dalam pemuatan gambar bendera Indonesia terbalik yang termuat dalam buku panduan SEA Games 2017 Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam buku bertajuk Souvenir Spesial yang dibagikan kepada tamu undangan termasuk Menpora Imam Nahrawi saat upacara pembukaan Pesta Olahraga Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang digelar di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, terlihat kesalahan panitia pelaksana SEA Games 2017. Tidak hanya pada buku panduan SEA Games, harian Malaysia juga memuat gambar bendera Indonesia terbalik. Ketua Umum KOI Erick Thohir dalam rilisnya menyatakan insiden bendera Indonesia terbalik menunjukkan keteledoran dan ketidaktelitian. Meski persahabatan adalah warisan terbesar dalam olahraga, namun kesalahan dalam menampilkan atau menyajikan identitas negara lain tetap tidak bisa dibenarkan. KOI akan menyampaikan nota protes dan keberatan kepada Presiden NOC Malaysia Tunku Imran dan Sekjen Beng Chop Low tentang hal ini. KOI juga meminta buku panduan SEA Games 2017 ditarik dari peredaran setelah diganti dengan pemuatan bendera merah putih yang benar. Saudara Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia Khairi Jamaluddin meminta maaf atas insiden kesalahan pemasangan bendera Indonesia pada buku panduan pembukaan SEA Games 2017. Pemerintah Malaysia melalui Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia Khairi Jamaluddin meminta maaf atas terjadinya insiden bendera Indonesia terbalik pada ajang SEA Games 2017 di Malaysia. Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia Khairi Jamaluddin menegaskan tidak ada kesengajaan dalam insiden tersebut. Pada acara pembukaan SEA Games 2017 yang berlangsung meriah kemarin diwarnai dengan kesalahan pemasangan bendera Indonesia pada buku panduan. Dalam buku panduan acara pembukaan, bendera Indonesia yang seharusnya merah putih justru tercetak menjadi putih merah. Kesalahan tersebut kemudian mendapatkan respon keras dari Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Imam Nahrawi pada akun Twitternya. Menpora Imam Nahrawi mengaku kecewa dengan insiden fatal tersebut. Menpora Malaysia Khairi Jamaluddin langsung membalas cuitan Menpora Imam Nahrawi dan meminta maaf. Khairi juga mengaku menyayangkan kesalahan cetak yang terjadi dan menegaskan negaranya tidak sengaja melakukan kesalahan tersebut. Sebelumnya Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur berencana meminta penjelasan Malaysia terkait insiden bendera